Baik, kita lanjutkan materi kita sore ini. Sekarang kita masuk ke media query ya. Ini sebetulnya pengetahuannya dikit ya, tapi sangat penting diketahui. Ya, ada beberapa pengaturan. Ini ada standarnya ya, ada standarnya. Jadi kalau kalian pengen benar-benar detail, ya silakan misalkan buat pengaturan khusus untuk iPhone, misalkan. iPhone ini dia berapa sih min device sama max device-nya, ada untuk Galaxy Phone dan segala macam. Tapi biasanya saya tuh udah generalkan jadi 3 ya, 3 desktop, iPad, mobile. Nah biasanya kalau saya buat itu segitu mungkin nanti ada beberapa pengaturan dikit-dikit ya. Jadi ada kalau dalam Bootstrap itu biasanya ada small, medium, large, very large gitu ya. Dan beberapa lain juga sama ada large, extra large, large, medium, sama small ya. Nah langsung aja ya, ini dipakai untuk apa sih media query itu? Jadi misalnya ya seperti tadi, ini kita kan tampilan di desktop ya. Misal saya pengen ketika di mobile si menunya berubah nggak kayak gini, ini kan nggak bagus ya, nggak bagus. Nah jadi untuk di mobile saya nggak mau sticky, tapi dia balik ke normal atau mungkin bikin burger menu ya. Diklik itu muncul kayak yang di sini misalkan. Nah kalau kalau misalkan di mobile dia kayak gini sampai segala macam. Nah itu nanti ya karena harus dipadukan dengan kemampuan JavaScript ya. Nah, yang akan kita pelajari nanti di minggu-minggu berikutnya ya. Nah, tapi untuk hari ini minimal kita tahu ada media query yang mana ini bisa kita atur. Jadi semacam gini, kalau di device tertentu, misalkan di width segini, ya ini berubah misalkan. Ya, jadi untuk sekarang kita buat seolah-olah menjadi 3 tampilan ya. Yang pertama desktop dan tablet. Ya, tablet biasanya saya anggap dari 720 sampai 1024 itu tablet, dan di bawah 720 itu mobile ya. Jadi saya generalkan menjadi 3 screen. Kalau lo mau pengen lebih detail lagi, baca yang di sini ya. Jadi ada untuk Google Phone, iPhone ada ukurannya. Nah, tablet itu ini ya. Jadi 768 sampai 1024 rata-rata tablet, iPad, Galaxy tablet juga nggak jauh ya, tapi ini dia lebih lebar lagi. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan ada apa? Ada tablet yang lebarnya udah 1280 ya kita anggap sama kayak desktop lah tampilannya, nanti nggak bakalan rusak. Oke, langsung aja gimana caranya ya. Sangat simpel banget. Ini seperti ini ya. Jadi misalnya tadi kita yang sticky ini ya, yang sticky ini kita udah ada nih. CSS-nya tetap aja ini, nggak apa-apa. Nah, untuk membuat ini kita cukup add media screen. Sini add media screen and ya. Ini jadi anggap default-nya desktop. Anggap default-nya desktop, lalu kita atur ya add media screen misalkan khusus untuk tablet. Oh, tablet itu kita main di min width misalkan 768 pixel and max width misalkan 1024 pixel ya. Kita anggap ini tablet ya. Ini khusus tablet misalkan. Ya. Jadi untuk resolusi yang dari 768 sampai 1024 misalnya ya. Nih. Di browser modern kita itu ada beberapa inspect tool developer ya. Jadi bisa kita sesuaikan ukurannya nih ya. Di sebelah kiri ini ada device toolbar. Jadi bisa kita anggap kita sekarang mau bermain di resolusi berapa. Nah, katakanlah ini iPad ya. iPad itu 768 1024 ya. Nah, berarti kalau kita di resolusi segini, misalkan kita mau apa nih yang mau dirubah? Misalnya ya, misalnya untuk resolusi tablet yang ini misalkan dia jadi lebih lebar misalkan ya.
Atau si padding-nya berubah biar agak penuh ya, agak penuh tapi ini tetap segini misalkan. Ini kita kasih contoh aja ya. Jadi khusus untuk min width 768 sampai 1024. Misalkan tadi yang header-nya yang artikel ini ya, yang artikel ini. Artikel ini kita atur ulang. Misalkan posisinya tetap relatif, nggak usah dirubah. Left-nya misalkan dirubah, jadi dia full misalkan, atau dikit aja 30 pixel. Terus max width-nya ini jadi 60 pixel, ini misalnya jadi 50 pixel. Nah, jadi seperti ini. Jadi seolah-olah kita tuh punya pengaturan baru gitu, ya. Apalagi misalkan yang mau dirubah, ya sesuaikan dengan kebutuhan. Oh, kayaknya ini masih jelek nih di tablet, saya mau rubah lagi dan segala macam. Si orang ini misalkan nggak perlu dihilangkan, ya silakan, ya. Itu salah satu contoh ya. Contoh. Sangat simpel sekali. Jadi cukup add media screen, min width berapa, max width berapa. Ya. Sekarang misalkan kita main di resolusi iPhone. iPhone itu berapa sih? Ya, pokoknya saya generalisasi kalau width-nya nyampe 767 pixel itu mobile. Misalkan kita buat di iPhone ya. Maka di iPhone nggak mungkin kan tampilannya seperti ini. Ya ini kan jelek ya, jelek. Oke, berarti kita rubah lagi. Di sini tambahkan lagi add media, screen, and. Nah, ini kita buat 3 aja ya, biar gampang. Nanti kalian buat bisa banyak silahkan ya. 767 pixel. Misalkan yang artikel ini apakah kita masih perlu batas segini atau di full-kan? Oh, saya butuhnya di full-kan deh, Pak. Oh ya udah, berarti max width-nya ini dikurang 30, left-nya misalkan ya, left-nya kita buat jadi 0, top-nya hilangkan, tapi tambahkan kita padding, misalkan ya padding atas 15 pixel, kanan kiri juga 15 pixel ya. Nah, misalkan seperti ini. Pak, kayaknya si orang itu ganggu deh di mobile. Oh ya udah kita hilangkan. Si orang itu tadi itu kelasnya apa sih? Oh, IMG Fix. Si IMG Fix ini kita hilangkan. Display. Nah. Kemudian apa lagi? Oh, pengaturan ininya Pak, flex-nya kayaknya nggak perlu deh di mobile, nggak perlu sticky gini misalkan. Taruh aja di atas menunya. Oh, baik, kita rubah lagi misalkan ya. Yang tadi main ya, main. Display-nya kita rubah jadi block. And display-nya block ya. Nah, cuman kan ini dia jadi di bawah ya. Kayak gini. Kalau gitu tetap display-nya tetap flex, tapi kita rubah si ini kontennya ya. Main kontennya. Jadi 100%. 100%. Sidebar-nya juga jadi 100% ya. Bisa juga kayak gini. Jadi tetap flex tapi 100%. Nah, ini ingat lagi minggu lalu ya, kalau misalkan dia flex itu dia force ke kanan ya, ke kiri tuh. Force ke kanan. Jadi kalau misalkan dia lebih seperti ini, kita pakai apa? Masih ingat? Pakai apa supaya dia ke bawah? Di wrap. Betul ya. Wrap-nya ya, flex wrap-nya, wrap. Nah, ini kalau misalkan kita pengen pindah ini ke atas, nah tinggal row reverse ya, row reverse. Flex. Row reverse mana ya? Apa sih? Flex direction. Row reverse atau column reverse ya, kita coba dulu ya. Oh, column reverse. Ya. Nah, dia jadi di atas. Nah, ini contoh. Salah satu contoh penggunaan query. Nah, ini kalau kita atur seperti ini ya. Ini tampilan
tabletnya nggak berubah. Tampilan tablet tetap seperti ini. Tampilan desktop, ya kita close, tetap normal. Ya. Nah, itu singkat aja ya. Tapi sebetulnya bentar lagi, cuma tanggung tadi udah azan. Ya. Jadi biar kita enak aja kalau misalkan ada mau tanya jawab dan segala macam. Nah, itulah contoh penggunaan media query. Jadi ada beberapa orang yang dipisah CSS-nya, misalkan khusus yang tablet, khusus yang mobile tuh dia bikin CSS terpisah, silakan, boleh ya. Mau disatuin juga nggak apa-apa, cuman ya akan makin sini makin panjang ya. Nah, di sininya misalkan ini WingRail style sheet itu bisa banyak ya, mau 100 juga silakan ya, misalkan style mobile gitu ya, silakan, nggak masalah ya. Oke, baik untuk sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu. Jadi itu penting ya. Ketika misalkan kita buat, nah kayak ini tadi kan besar nih PD-nya, oh jadi lebih kecil, ketika di mobile langsung hilang. Jadi kalau mau main drop down menu dan segala macam, itu harus ada pengetahuan JavaScript ya nanti minggu depan aja lah. Habis ini ada yang ditanyain dulu mengenai materi, atau tadi masih ada yang bingung Pak position, saya coba-coba belum jalan dan segala macam. Silakan ya, kita masih ada waktu 10-20 menit. Nggak usah ini ya, nggak usah malu. Atau udah paham? Benar-benar paham ya? Kalau gitu latihannya biar agak serius ya. Nanti latihannya. Kalau kemarin kan sepotong-sepotong ya. Ini deh. Kalau ini dia. Udah ini aja deh ya. Tapi dikasih bawahnya dikasih tag lagi gitu. Jadi tapi jangan yang ini nanti. Ini mah ribet ya maksudnya. Harus ada JavaScript-nya. Buat layout seperti ini kan lumayan ya pemahaman tentang position. Ini ada position, ini position, absolute, ini juga main position. Nggak main position juga bisa sih, ini kanan kiri dibagi, kanan kiri bagi, posisinya absolute ini doang. Terus tapi saya pengen ada bawahnya ya, bawahnya kita ambil yang mana ya? Ya, agak panjangan ya biar. Ya. Ini deh, agak bagusan deh. Saya pengen ada bawahnya ini, tapi atasnya tadi yang tadi ya. 2 section aja. Nggak, padding kanan kirinya nggak perlu ya. Saya ambil dulu ini. Silahkan digabung sama yang ini ya. Mana tadi? Ini nih. Oke. Baik, sampai sini ada yang bertanyain dulu mengenai tugasnya. Coba saya buka dulu Photoshop, kali aja bisa dibuka ya. Saya stop recordnya ya, stop.